Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Oh iya, ini dengan Mbak siapa? Nama saya Endang Vita. Oh baik, dengan Mbak Endang. Mbak bisa panggil saya dengan sebutan Ibu Amanda. Ada keperluan apa nih Mbak Endang datang ke sini? Di sini itu saya sedang ada masalah, Bu, terkait dengan nilai kuliah saya itu yang menurun gitu. Oke Mbak, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah sekalipun. Oh, jadi ini pertama kali Mbak mengikuti proses konseling ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan proses konseling itu sendiri. Jadi nanti Mbak bercerita terkait dengan masalah yang sedang Mbak alami. Nanti Mbak cerita aja dengan santai, nggak apa-apa, terkait dengan kerahasiaannya. Di sini pasti kerahasiaan Mbak sudah dijaga. Tidak mungkin saya akan memberikan kepada halayak umum. Nah, dalam proses konseling ini, nanti saya akan memberikan batasan waktu selama 30 menit. Apakah Mbak ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya, kalau saya inginnya 1 jam gitu gimana ya? Oh, jadi gini Mbak, terkait dengan proses konseling ini lebih efisien, nanti kita bisa menjadwalkan lagi untuk nantinya. Nanti kan kita kalau lama-lama Mbak pasti kan nanti juga bosan sendiri terkait dengan proses konseling itu. Nampaknya dari raut muka Mbak Endang lagi merasa sedih. Kalau boleh tahu Mbak Endang lagi ada masalah apa ya? Jadi saya datang ke sini tuh sedang ada masalah, Bu. Masalahnya itu terkait dengan nilai IPK saya tuh saat ini sedang menurun gitu. Oh, jadi Mbak Endang sedih itu karena nilai IPK Mbak Endang yang turun. Kalau boleh tahu, Mbak Endang sekarang semester berapa dan kuliah di jurusan apa ya Mbak? Saya tuh kuliah di jurusan perbankan syariah, dan untuk semesternya itu saya sudah menginjak di semester akhir sih. Oh, jadi Mbak Endang sudah di semester akhir ya. Kalau boleh tahu atau diceritakan, Mbak Endang mengapa sih kok nilainya bisa turun? Gimana ya, Bu? Saya bingung ini mau cerita dari mana dulu. Mbak Endang nggak apa-apa cerita pelan-pelan dari permasalahan mengapa sih nilainya bisa turun, terkait dengan kerahasiaannya pasti akan sangat dijaga kerahasiaan dari cerita Mbak Endang. Oke, Bu. Jadi masalahnya itu saya kan kuliah dan saya itu bekerja juga. Setelah saya menjalani pekerjaan saya itu IPK saya tuh malah menurun gitu. Oh, jadi Mbak Endang bekerja sambil kuliah. Oh, jadi kalau boleh tahu Mbak Endang itu bekerja karena keinginan sendiri atau emang harus dituntut untuk bekerja seperti itu? Saya bekerja ini atas keinginan saya sendiri sih. Orang tua saya pun juga tidak menyuruh saya gitu. Jadi Mbak bekerja itu karena dasar keinginan sendiri ya Mbak? Iya, Bu, saya tuh ingin hidup mandiri gitu tanpa harus minta uang lagi ke orang tua saya. Tetapi malah nilai IPK saya yang menurun, Bu. Itu bagaimana ya? Oh, jadi seperti itu. Nah, niat Mbak itu kan sudah sangat bagus ya, mau meringankan beban orang tua dengan bekerja sendiri. Tetapi kan Mbak harus ingat kalau Mbak ini sekarang sedang kuliah dan udah di semester akhir juga, sebentar lagi udah mau lulus. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kan Mbak lebih fokus untuk kedepannya. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira Mbak untuk nantinya mau bagaimana? Sepertinya saya memutuskan untuk berhenti bekerja, Bu. Tapi tuh saya masih menyukai pekerjaan yang saat ini saya lakukan gitu. Oh, jadi Mbak ingin berhenti, tapi Mbak masih menginginkan pekerjaan yang sekarang. Kalau boleh tahu, kalau bisa dijelaskan, kira-kira kalau Mbak masih tetap bekerja, hambatan apa sih yang mungkin dialami nantinya? Bisa, Bu. Kemungkinan itu saya kurang bisa membagi waktu saya. Nanti kemungkinan nilai saya itu akan turun lagi gitu. Oh, jadi Mbak sudah tahu ya kalau misal Mbak bekerja, nanti hambatannya itu mungkin nilai Mbak bisa turun lagi. Nah, kira-kira dengan hambatan seperti itu, langkah apa sih yang Mbak akan lakukan? Sepertinya saya mengambil keputusan untuk berhenti bekerja saja. Saya akan fokus ke tugas-tugas akhir saya, dan kemungkinan pasti sih nanti saya akan bekerja lagi gitu.
Nah, itu keputusan yang sangat baik ya Mbak. Jadi Mbak fokus untuk tugas akhir, menyelesaikan tugas akhir, dan nanti lulus bisa bekerja lagi. Dan dengan sudah lulus kan, siapa tahu nanti Mbak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih lagi dari yang sekarang ya Mbak. Kira-kira dari proses diskusi yang sudah kita lakukan, bagaimana perasaan Mbak Endang sekarang? Alhamdulillah perasaan saya sekarang lebih lega gitu. Alhamdulillah, jadi Mbak Endang udah merasa lebih lega ya. Apakah ada yang ingin perlu didiskusikan lagi? Sepertinya sudah cukup, Bu. Sebelum kita akhiri diskusi kali ini, saya akan berikan kesimpulan. Jadi Mbak Endang itu mempunyai permasalahan terkait dengan nilai IPK Mbak Endang yang turun. Nah, penyebabnya itu karena Mbak Endang sekarang masih bekerja, jadi Mbak Endang kurang bisa membagi waktunya. Nah, setelah dari diskusi yang dilakukan, Mbak Endang akhirnya menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut ya Mbak. Iya, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Oh iya, terima kasih juga kepada Mbak Endang sudah sukarela datang ke sini untuk bercerita kepada saya dan akhirnya bisa menemukan solusi yang tepat dari masalah yang Mbak Endang alami. Jadi diskusi kali ini kita akhiri sampai di sini ya Mbak. Iya, Bu. Terima kasih ya Mbak Endang. Sama-sama. Semoga nantinya bisa lebih baik dari yang sekarang. Iya, Bu.